Ibu absen dulu ya. Yang hadir silakan angkat tangan dan bilang hadir. Hadir. Bentar. Ainun. Aldahi. Aisyah Alifah. Alika. Ashifa. Aulia Anastasia. Ayasi. Bila. Gaby. Desokwa. Edwin. Gibran. Habibah. Ibnu Akil. Intan Safitri. Dan Kak Maulana Yusuf. Nesya. Febri Adam. Sudah hadir semua. Ibu minta perhatiannya sekalian. Perhatikan. Hari ini pelajarannya apa? Pas. Dibahas tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem? Belum tahu? Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu ekosistem, mari kita melakukan ice breathing. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Semangat ya. Hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu ekosistem? Ini kita di sini ada yang manusia, ada kursi, meja, itu namanya ekosistem. Ada yang tahu kenapa? Nah, kita perhatikan sebuah gambar. Perhatikan ada gambar di sini. Gambar apa? Sebuah ekosistem.
tiga materi. Yang pertama, komponen alam. Yang kedua, setiap komponen memiliki peran. Dan yang ketiga, bukti teknik pada makhluk hidup. Yang mana di materi pertama yaitu pada pemeliharaan. Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan dimana antara komunitas makhluk hidup dan suatu lingkungan. Menurut pengertiannya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan perairan. Di daratan ada ekosistem sawah, pegunungan, hutan, padang gurun, dan untuk ekosistem perairan ada perairan air payau, air asin, dan air tawar. Sedangkan menurut jenisnya dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut, juga ekosistem padang. Sedangkan ekosistem buatan adalah yang dibuat oleh manusia, sawah, danau, atau aquarium. Nah, dari ekosistem yang sudah disebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu, yaitu satu makhluk hidup. Lalu gabungan dari individu menjadi populasi, gabungan populasi menjadi komunitas. Jika gabungan komunitas kita menggunakan unsur-unsur tidak hidup atau politik seperti contohnya udara, batu, tanah, matahari, maka inilah ekosistem. Dari komponen-komponen tadi yaitu individu, populasi, komunitas, dan menjadi ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Kita lihat yuk penjelasannya. Komponen biotik yaitu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Seperti contohnya ada hewan, ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti contohnya parasit, bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berisi yang bukan termasuk makhluk hidup tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, yaitu ada matahari, awan, tanah, batu, air, dan udara. Semua komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, anak sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu setiap komponen memiliki peran. Peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain, yaitu kata lain adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang ada dia contoh hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dan biotik. Contoh pertama yaitu cacing dan tanah. Tanah dibutuhkan cacing untuk tempat tinggal, sedangkan cacing dibutuhkan tanah untuk menggumburkan tanah. Nah, contoh kedua adalah lebah dan bunga. Lebah membutuhkan bunga untuk makanannya, yaitu nektar. Sedangkan bunga juga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukannya. Intinya, setiap komponen ekosistem memiliki perannya masing-masing, dan setiap peran ini sama-sama menjaga ekosistem tersebut agar hidup. Pertanyaan selanjutnya, apa sih peran manusia sebagai bagian dari ekosistem? Manusia berperan sebagai pengambil manfaat dari suatu ekosistem dan berperan juga dalam menjaga keseimbangannya. Jadi manusia mengambil keuntungan dari suatu ekosistem, misalnya sawah. Manusia mendapatkan manfaat yaitu padi, beras, dan lain-lain. Sedangkan peran manusia yang lebih penting adalah menjaga ekosistem tersebut agar tidak rusak. Nah, anak tahu tidak? Manusia dapat menambahkan komponen dalam ekosistem dengan cara menanam pohon, pemeliharaan satwa-satwa liar. Tetapi manusia juga dapat mengurangi komponen dalam ekosistem dengan cara contohnya pada mamalia atau sehingga komponen ekosistem rusak atau berkurang. Bagaimana kita masuk ke materi terakhir, yaitu hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup. Simbiosis bertujuan sebagai bersama makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya.
Simbiosis dibagi menjadi 3, mutualisme, potensialisme, dan parasitisme. Kita lihat dulu contohnya satu persatu. Simbiosis mutualisme contohnya ada pada lebah dan bunga. Sama-sama menguntungkan di mana lebah mendapat keuntungan, sedangkan bunga juga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Yang kedua yaitu menjaga dan kebak. Dua-duanya sama-sama mendapat keuntungan dengan mengelak mendapatkan makanan berupa kutu di punggung kebal, sedangkan kebal yang kedua yaitu perasaan lega karena kutu yang membuat kebal hilang karena dimakan oleh penjahat. Contoh ketiga yaitu antara manusia dan bakteri E. coli. Dua-duanya sama-sama diuntungkan. Bakteri diuntungkan dan mendapatkan makanan dari usus manusia. Sedangkan manusia diuntungkan dengan berkurangnya bakteri jahat usus yang dimakan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya kita masuk yuk ke simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya bisa kita lihat dari tanaman cengkeh dengan kapu. Mereka mendapat keuntungan yaitu penggunaan cahaya matahari dari tetapi kalau pohon di tempat tidak merasa rugi dengan cahaya mereka. Contoh simbiosis komensalisme lain adalah antara ikan tengkorak dan ikan hiu, di mana ikan tengkorak selalu menempel lalu hanya merusak aman dan gangguan para penguasa dan mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Tapi ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan atau menguntungkan dengan ikan tengkorak tersebut. Simbiosis terakhir disebut simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan bagi salah satu tapi merugikan bagi yang lain. Contohnya adalah kutu rantai terlalu diuntungkan dengan bisa peliharaan para manusia, sedangkan manusia dirugikan dengan senjata dan contoh lainnya adalah antara lada dan buah-buahan. Lada diuntungkan karena dibuat cairan dan bahan sebagai makanannya, sedangkan buah dirugikan karena tidak busuk. Contoh terakhir adalah antara cacing tambang dan manusia, di mana cacing tambang manusia sangat diuntungkan karena bisa menyerap darah sebagai sumber nutrisi, sedangkan manusia dirugikan karena memakan dengan cacing tambang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dikatakannya berkasida pelajaran kita hari ini. Semoga Halo. Hai. Halo. Masih ingat yang minggu? Tepuk sebelah dinding. Yang tanda dinding. Dung dung dung. Yang tanda dinding. Dung dung dung. Kenapa tidak semangat? Oke. Tepuk semangat dan lindung. Sekarang kita sudah tahu apa itu ekosistem dari hasil pengamatan tadi. Apakah kalian sudah paham tadi? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam tempat tinggalnya. Dari di atas tadi kalau ada ikan satu itu namanya apa? Individu. Kalau ada lebih dari satu, ada dua, ada tiga itu namanya
bekerja sama. Ya, silakan satu yang menulis, yang lain memberitahu. Tulis nama. Kelompok 1, 2 mengerjakan ekosistem air. 3 dan 4 ekosistem darat. Dibaca. Masuk komponen biotik dan abiotiknya apa saja? Bisa? Kalian tulis dulu nih kelompok berapa? 1, 2, 3, 4.
Komponen abiotik dari situ. Yang benda yang tidak hidup apa saja di situ? Nyamuk. Berapa empat sudah? Komponen abiotiknya apa saja yang ada di sini? Abiotik itu ya. Mati tidak hidup. Interaksi yang terjadi ketika kalau kita butuh air supaya apa? Bisa balonnya. Terus ikan butuh ada atau zooplankton supaya apa? Untuk dijadikan makanan, itu namanya interaksi. Matahari masuk ke laut, masuk ke dasar laut, kena tumbuhan. Matahari tumbuhan, membantu tumbuhan untuk bertumbuh berkembang. Sudah selesai? Kenapa? Ada pohon, ada burung, burung ada di atas pohon. Kenapa? Ngapain? Pohon berguna untuk burung supaya apa? Untuk apa? Untuk kalau di pohon suka ada binatang apa? Yang kecil-kecil namanya apa? Serangga semut. Si semut ini dimakan oleh burung. Sebuah pohon berfungsi untuk tempat berlindung, untuk tempat mencari makan, seperti itu. Yang nomor 3 merupakan
Sudah selesai? Penjelasan dari kelompok 4 di kelompok mana? Coba perhatikan, ada kelompok 4 mau presentasi, mau membuat laporan. Perhatikan. Ayo. Kelompok 4 membuat apa? Ekosistem apa? Ekosistem darat. Apa saja komponen biotiknya? Baca nih. Biotik. Pohon. Bukan. Oke, terus. Ada lagi?
Duduk yang rapi dulu, bukan diberesin. Sebentar, masih satu lagi. Kita membuat diorama. Apa diorama? Kipas. Kita membuat diorama ekosistem. Nih, yang satu pegang. Yang pegang. Ini untuk menempelkan gambar ekosistem. Ini yang besar ditempel di atasnya seperti laptop di sini ya. Yang besar ditempel, terus yang kecilnya kalian gunting, kalian tempelkan pakai lidi, kemudian pakai double bit. Ekosistem.
bawah. Maksimal 3, binatang aja 3. Tempat ya. Kalau ini sudah ditempel, kalian harus ini ya. Ini ditempel di sini, kita jauhkan. Kalian tinggal dilem, ditempel di hidung. Halo. Aku nggak nempel kalau nggak dibuka. Udah ya, sudah. Silakan ditempel. Dibuka.
Sudah selesai? Yang perwakilan dari kelompok berapa yang mau maju? Kelompok tidak, ya cepat. Ayo. Yang lain silakan duduk perhatikan. Ayo, silakan. Perkenalkan dari kelompok yang tidak suaranya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang diorama ekosistem laut. Coba diperhatikan tolong. Ayo, ekosistem laut biotiknya apa saja? Ada ikan, ada buaya, ada. Ini namanya apa? Hah? Rumput laut itu termasuk biotik. Kalau yang komponen abiotiknya ada satu, apa ini? Apa? Matahari. Boleh berikan tepuk tangan untuk temannya, ayo. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada yang mau bilang? Kelompok 1, ya, ayo. Perkenalkan dulu kelompok berapa? Yo, mulai. Perkenalkan dari kelompok. Halo. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang diorama ekosistem dan dilihat gambarnya apa? Ekosistem darat, diorama ekosistem darat. Apa komponen biotiknya? Sebutkan. Ada biotik yang hidup. Ada apa, Edwin? Yang hidup di sini apa? Bebek pintar. Edwin pintar. Ayo aja. Apa? Yang hidup di sini? Domba. Ayo. Alika? Sapi. Ada sapi. Betul. Kalaunya Bilal. Ayo, apa yang hidup? Ini namanya apa? Bayam, sayur-sayuran, pintar. Sekarang giliran Tasya. Abiotik. Abiotik berarti komponen yang tidak hidup. Apa saja? Ada air, ada. Apa lagi? Tanah. Terus yang menyinari matahari.
tumbuhan ada manfaatnya. Sekarang kita sudah tahu apa itu ekosistem. Sudah paham semua? Sudah. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Itu tolong berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini bisa belajar dengan baik yang bisa diambil. Oke. Yang bergerak tangannya setan. Kelompok 3.